Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lan rahayu sadaya. Kula Dian Ashari Rahmat Aji Sarjana Pendidikan. Guru wonten SLB Negeri Cilacap. Menika kula badhe ngaturaken babagan koneksi antar materi. Pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum masuk ke inti materi, ada 3 pertanyaan pada modul yang perlu saya jawab. Yang pertama, kira-kira saya sudah mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Yang kedua, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini. Ternyata saya sudah berubah. Perubahan tersebut membuat saya semakin yakin bahwa pembelajaran yang sudah kita lakukan harus lebih kita tingkatkan dan perbaiki lagi. Harus selalu selaras ini. Surat Al-Asr. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian. Jadi kalau kita tidak meningkat, ya rugilah. Saya sebagai seorang pendidik tidak boleh menyerah dengan semua tantangan yang ada. Karena pada dasarnya apa yang akan kita kerjakan dan lakukan tidak hanya berdampak pada diri kita sendiri, namun kepada banyak hal, dari murid, kerja, pimpinan, lingkungan, dan juga keluarga kita. Semuanya bisa terkait. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu menyesuaikan proses pembelajaran kita untuk memenuhi kebutuhan belajar yang begitu itu kita ngajar itu ya. Ayo kita belajar berhitung, semuanya pakai tangan. Kita akan menggunakan 1 sampai 2 atau 3 pembelajaran. Bisa jadi kita akan menggunakan banyak Lalu bagaimana cara kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Mana ya? Yuk kita lihat lagi. Yang pertama, kita perlu menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, kita petakan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Yang keempat, menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan. Coba nih, lanjut. 3 aspek kebutuhan belajar murid. Pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Ada 3 aspek kebutuhan yang harus kita pelajari. Coba kita lihat. Kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar adalah kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuatnya siap untuk memberi respon yang ada pada diri peserta didik dalam mencapai tujuan pengajaran tersebut. Minat murid. Minat murid merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada sesuatu kondisi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Yang terakhir, profil belajar murid. Profil belajar murid ini mengacu kepada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuannya ialah untuk bisa memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara natural dan efisien.
Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru sebelumnya. Yang kelima, membaca raport murid di kelas sebelumnya. Yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Kira-kira aku sendiri sudah belum ya? Jadi malu. Lalu strateginya apa ya untuk bisa mendiferensiasi pembelajaran? Ternyata ada 3 hal yang perlu kita alami. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Yang ketiga, diferensiasi program. 3 hal. Mari kita lihat. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang diajarkan kepada murid. Tingkatannya bisa melalui tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar murid yang berbeda. Lalu, diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan peserta didik berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani. Yang terakhir, diferensiasi produk. Bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu yang terakhir, juga sebagai penutup, sebelum penutup, kira-kira kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain sebelumnya pada program guru penggerak seperti apa ya? Yuk kita lihat. Kita semua di sini sepakat bahwa kita akan berusaha untuk membawakan kebahagiaan untuk peserta didik kita. Namun dalam perjalanannya ternyata ada hal yang mungkin berbeda antara kita dan murid kita, yaitu tentang kodrat zaman. Namun tujuan kita semua tetap sama, bahagia dan selamat. Pembelajaran berdiferensiasi muncul di tengah-tengah kita untuk membantu memaksimalkan potensi yang ada pada anak. Pembelajaran berdiferensiasi ini hadir dengan sudut pandang untuk pembelajaran anak dengan banyak pandangan yang menarik dan unik. Pembelajaran berdiferensiasi pun juga berjalan semakin baik tatkala kita bisa menerapkannya berbarengan dengan penerapan budaya positif di sekolah. Tentu iklim sekolah yang sangat bagus tersebut akan membuat pembelajaran semakin nyaman dan tentunya semakin berpihak kepada murid-murid.